Selamat pagi, saya Putri Puspitasari dan Devi Cicahyati. Pagi hari ini kita berada di Jalan Setiabudi di Akparindo. Kita di sini akan mewawancari salah satu alumni kita, yaitu Kang Rahmat. Dan tugas wawancara ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen hotel, restoran, dan catering dengan dosen kita, Pak Dedi. Oke. Untuk itu kita langsung aja ke dalam, kita temuin Kang Rahmat. Yuk. Kita telah berada di depan pintu masuk dan kita akan menemui. Selamat pagi. Selamat pagi, Iya, terima kasih banyak. Mari kita di dalam saja ya. Oh iya, di dalam. Silakan. Selamat siang. Pagi hari ini saya berada di Akparindo mewawancarai alumni dari MIK. Saya Putri Puspitasari bersama Devi Cicahyati akan memulai untuk mewawancarai alumni dari MIK Kang Rahmat. Oke, selamat pagi Kang Rahmat. Selamat pagi. Oke, Kakak angkatan dari angkatan berapa Kak? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Astiana. Saya juga merupakan lulusan dari mahasiswa UPI, masuknya itu tahun 2010 dan lulus kemarin. Alhamdulillah sudah selesai. Perjalanan saya masuk UPI. Jadi sebetulnya awalnya saya itu masuk mahasiswa UPI sebagai mahasiswa lanjutan. Jadi bukan mahasiswa reguler. Awalnya memang saya sudah menyelesaikan pendidikan diploma 3 AMD itu dari Akparindo itu sendiri, betul. Dan selanjutnya saya melanjutkan untuk pendidikan sarjana di UPI untuk melanjutkan program matrikulasi. Dan akhirnya alhamdulillah 2013 kemarin sudah selesai mengikuti pendidikan di UPI dan alhamdulillah dapat gelarnya juga bertambah lagi asalnya AMD menjadi S4, betul seperti itu. Kegiatan yang sekarang mengajar di sini. Baik, kegiatan sekarang alhamdulillah sebetulnya saya bekerja di sini dari mulai tahun 2012. 2012 saya bergabung dengan Akparindo. Memang sebelumnya juga saya bekerja di sekolah perhotelan juga, gabung dengan Akparindo tahun 2012. Kegiatan di Akparindo alhamdulillah sekarang saya bertindak sebagai bagian pemasaran dari Akparindo sendiri untuk staf sehari-harinya, dan saya juga membantu juga mengajar di Akparindo itu sendiri. Selain itu juga alhamdulillah saya juga kegiatan yang lainnya selain di Akparindo juga mengajar juga di SMK. Oh, di SMK. SMK pariwisata. Iya. Jadi sudah memang ahlinya ya gitu ya di bidang. Kalau dibilang ahli belum, karena namanya juga kita belajar di pariwisata di UPI juga untuk melanjutkan pendidikan karena memang kebutuhan ya sekarang pendidikan. Apalagi seorang pengajar juga memang diharuskan untuk memiliki gelar minimal itu pendidikan S1 seperti itu. Oke, ke tema yang lain ya kan? Baik, silakan. Ada nggak sih gitu salah satu didikan dari dosen-dosen kita di kampus yang memang diterapkan di sini gitu? Banyak sih ya, karena memang gimana pun juga banyak sekali manfaat yang saya dapatkan memang di UPI, terutama dari segi praktikum kitchen. Kemudian memang sekarang juga di sini saya juga dipercaya menjadi pengajar dari kitchen nasional untuk diploma 1 dan diploma 3 hari ini. Tentunya banyak orang lah ya yang sangat membantu saya di sini. Ada Pak Christian juga yang luar biasa, dosen saya juga yang mengajarkan saya juga. Ada juga Pak Wendy, memang dua orang itu kalau saya bukan berarti mengecilkan para dosen yang lain, tapi dua orang tersebut Pak Wendy dengan Pak Chris memang yang sangat memberikan kontribusi besar sekali kepada saya. Iya, karena beliau itu memang welcome banget gitu ya. Memang sangat welcome dan memang sudah sangat expert sekali di bidangnya. Selanjutnya ini tadi kan ada bagian pemasaran gitu ya, kaitannya sendiri dengan manajemen industri catering gitu, terus maksudnya ke pemasaran gitu kan, itu gimana kan?
Baik, pemasaran dengan catering gitu ya, memang salah satu faktor yang sangat mendukung sekali. Memang di UPI kita juga belajar khususnya memang global di bidang catering sendiri. Kita mungkin skill akan banyak dilatih, terutama praktikum. Tapi dengan skill tersebut kita juga harus tahu mangsa pasar yang akan kita tuju. Kita bisa memproduksi makanan, tapi kita juga harus tahu siapa sih yang akan menjadi market kita, yang akan menjadi target kita. Untuk itu kita juga memerlukan suatu studi untuk mencari mangsa pasar kita itu siapa sih, siapa yang akan menjadi pasar kita yang akan menikmati atau mengkonsumsi produk kita yang akan kita hasilkan. Misalkan kita itu ingin menggarap lahan pekerja swasta, otomatis kita juga harus fokus di dalam ke pekerja swasta. Siapa sih akan kita ambil? Atau misalkan kita market kita pelajar, berarti kan kita juga harus mempelajari pemasaran di bidang makanan kita, bagaimana kita memasarkan produk kita ke pelajar itu sendiri, karena itu sangat penting ya. Karena untuk memulai sebuah usaha itu sangat penting karena untuk yang namanya sih kita akan bisa pelajari, tapi yang harus kita analisa pangsa pasar itu siapa sih yang menjadi pangsa pasar kita. Untuk itu kita juga bisa mengambil peluang yang sangat besar setelah kita mempelajari pangsa pasar kita, seperti itu. Dahsyat sekali ya jawabannya. Oke. Sama tadi nih kan dalam menentukan pangsa pasar ya kita ke ini. Sebenarnya dari tujuan awal kita itu sebagai mahasiswa manajemen industri catering itu memang kita dididik untuk menjadi seorang manajer gitu ya. Nah, pendapat Akang seperti apa sih itu? Apakah itu memang seharusnya seperti itu atau sebenarnya kita tuh bisa di bidang lain? Baik, memang sebetulnya manajemen industri catering memang di awalnya memang diajarkan biar kita menjadi seorang yang bisa yang menciptakan sebuah peluang usaha di bidang catering. Tapi tentunya di balik semua itu kita tidak hanya mempelajari catering saja di dalam pelajaran di UPI sendiri. Banyak hal yang kita pelajari. Bahkan di luar catering kita bisa banyak mengambil peran-peran atau peluang-peluang kita bisa ambil gitu ya. Seperti kita juga bagian pemasaran. Toh kita tidak hanya bisa melulu di bagian pemasaran. Kita juga bisa masuk ke dunia pemerintahan. Kita banyak sekali peluang yang kita ambil. Cuma memang pelajaran yang di kampus kita pelajari memang kita didik untuk menjadi seorang manajer. Cuma kita juga harus pelajari, kita juga harus menyadari diri bahwa tidak semuanya kita untuk langsung bergabung di dunia industri tidak akan semuanya akan menjadi seorang manajer. Kita harus merubah mindset kita. Walaupun memang kita di kampus diajarkan mental kita harus menjadi seorang manajer minimal. Tapi realnya di dunia industri kita tidak bisa menjadi seorang manajer. Untuk menjadi seorang manajer itu gimana? Kita memerlukan pengalaman yang sangat panjang. Jadi pesan juga buat teman-teman yang lain lulusan MIK, jangan pernah ragu atau misalkan malu untuk memulai dari hal yang paling kecil, memulai dari nol, memulai dari class level. Karena untuk menjadi seorang manajer itu prosesnya sangat panjang. Tapi untuk menjadi seorang manajer, nanti kalau misalnya suatu saat kita mendapat peluang menjadi seorang manajer, kita sudah sangat siap. Sekali lagi saya tekankan, tidak semua orang lulus menjadi seorang manajer, tapi semua dirinya di lapangan harus siap memulai dari nol. Seperti itu, kita harus merubah mindset kita. Begitu. Terima kasih tipsnya Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan bagi semuanya juga. Iya, gitu ya. Terdengar sangat menyenangkan gitu ya, kamu akan kuliah di UPI gitu. Ada nggak sih hal-hal yang nggak bisa dilupain gitu? Banyak sekali hal yang tidak dilupakan gitu ya. Bagi saya pribadi, karena saya itu mahasiswa lanjutan gitu ya, saya tidak hanya bergabung ke hanya satu angkatan. Hal yang sangat menyenangkan, saya bisa berkumpul dan belajar bersama semua angkatan. Rasanya hampir semua angkatan sampai angkatan 2011 mungkin saya kenal. Dari angkatan 2007, 2008, 2009, 2010 saya kenal semua. Karena memang yang namanya mahasiswa lanjut kita harus bisa masuk ke semua mata kuliah atau semua kelas. Jadi yang hal paling menyenangkan, saya bisa mempunyai pengalaman yang banyak, juga bisa berkenalan dengan semua orang. Karena yang namanya berkenalan atau kita bersilaturahmi dengan semua orang itu sangat penting untuk menjalin network kita.
karena kita tidak tahu suatu saat mungkin teman yang kita ajak karena itu suatu saat menjadi seorang manajer atau menjadi seorang owner di bidang tertentu. Suatu saat kita akan memerlukan mereka. Kalau kita sudah menjalin network yang baik dari awal, mungkin suatu saat kita juga bisa bekerja sama atau mungkin kita bisa maju bersama-sama, sukses bersama-sama dengan semua orang. Seperti itu. Jadi networking itu sangat penting Yes, ya. betul. Friendship itu ya. Yes, betul, itu nomor one. Yes, number one. Oke. Dari pengalaman yang tadi, ini sedikit have fun ya temanya ya kan. Dosen yang paling dikagumi gitu, yang paling menjadi contoh bagi Akang itu siapa kan? Dosen yang paling dikagumi siapa ya? Sebetulnya memang sosok itu memang banyak sekali gitu ya. Tapi saya lebih tertarik ke Pak Wendy. Oh. Pak Wendy, saya kagum akan pemikiran dia. Gitu, bagaimana untuk mengembangkan manajemen industri catering itu bisa lebih maju. Saya sangat kagum karena kebetulan alhamdulillah saya juga mendapat bimbing beliau. Saya banyak ilmu yang sangat saya serap oleh beliau. Walaupun pada saat kesempatan mengajar saya belum sempat diajar sama beliau, tapi karena saya sering berkomunikasi dengan beliau, saya pun banyak ilmu lah pelajaran yang saya ambil dari beliau. Iya betul, karena Pak Wendy juga di angkatan kita juga dari sekarang. Mungkin memang salah satu dosen yang saya pribadi saya anggap inovasinya juga sangat hebat. Walaupun memang ada banyak juga yang bilang memang dosennya killer, tapi sebenarnya di balik semua itu ada pelajaran yang kita bisa ambil. Iya betul. Ya, karena kekilleran itu membuat kita menjadi lebih strong. Ya. Ya. Kalau tadi mengenai dosen kan tentang mata kuliah kan, mata kuliah yang paling akan senengin dulu itu apa? Mata kuliah paling saya senangi untuk saya mungkin kitchen sih ya. Karena dimanapun juga sekolah pariwisata itu bukan hanya belajar teori, tapi praktek. Karena dari praktek kita bisa mengembangkan semua hal seperti itu. Kalau misalkan kitchen, kita kan tidak akan pernah kelaparan ya. Kita akan selalu gitu ya, selalu kayak gitu. Jadi tidak selalu harus berpikir otak, tapi kita harus berkreasi. Seperti langsung prakteknya di lapangan. Iya, jadi sudah tidak asing lagi ya sama istilah gitu. Ada lagi? Mungkin ada tips atau saran gitu untuk manajemen industri catering biar lebih maju lagi, biar lebih ya setidaknya lebih terkenal gitu. Sesungguhnya UPI sudah mulai berjalan dengan baik, tapi tentunya perlu didukung juga dengan sumber daya manusia juga yang memang ahlinya. Gitu. Mungkin saran untuk khususnya di catering sendiri, manfaatkanlah orang-orang yang memang khususnya memang lulusan dari UPI sendiri yang memang sesuai dengan bidangnya. Jangan mengerjakan sesuatu yang memang tidak sesuai, yang hanya bisa dipelajari dengan teori. Karena yang namanya pariwisata ataupun catering itu banyak yang dipelajari dari industri atau dari praktek, bukan dari teori. Karena kadangkala teori yang ada di buku itu belum tentu sesuai dengan realnya di lapangan. Gitu saya menyarankan mungkin pertama mungkin lebih menyesuaikan dengan yang real atau yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya juga yang kedua juga kita jangan menutup mata dengan industri yang sudah ada kayak gitu. Kita juga bisa menyesuaikan dengan industri di lapangan. Karena kita disiapkan bukan menjadi seorang pengajar ataupun pendidik atau pemikir, tapi kita akan harus siap di dunia industri itu seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan. Dan satu lagi mungkin yang namanya catering itu dimanapun tidak akan pernah dilihat dari berapa besar IPK-nya dia, seberapa pintar dia, tapi keahlian apa yang sudah dia bisa miliki dan bisa dia laksanakan di industri itu seperti apa. Karena di hotel kalau misalkan nanti kita berminat untuk bekerja di hotel, yang dilihat bukan kamu nilai berapa, tapi apa sih yang sudah kamu bisa dan pengalaman apa yang sudah kamu dapatkan. Seperti itu. Dari pesan itu memang sangat dalam ya. Semoga kita semua bisa bersama. Amin. Kita bisa menerapkan pesan dari Kang Rahmat. Oke, udah.
Itu saja mungkin Kang Ya, yang terima kasih. kita minta infonya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama lagi. Amin, Ya. amin, amin. Oke, itu wawancara kami dengan Kang Rahmat, staf pemasaran ya kan, staf pemasaran di Akparindo, dan beliau pun menjabat sebagai dosen di Akparindo itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.